Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kata Pak Tumpul, bapak-bapak, mas-mas, ini Romo Purwati yang saya hormati. Saya sangat berbahagia dapat menemani teman-teman untuk diskusi pada kesempatan kali ini. Saya berangkat dari mencoba menerjemahkan apa isi dari buku ini, dan mudah-mudahan Bapak Ibu teman-teman juga sudah membacanya, jadi saya mudah nanti untuk mencoba mengelaborasi apa yang ada dalam isi buku ini. Tadi sudah banyak sebenarnya disampaikan oleh Romo, tapi baiklah. Jadi buku ini sebenarnya tidak terlepas dari pemikiran yang diawali atau hasil karya yang diawali oleh Azumati Adjro terkait dengan Renaissance peradaban Islam di Nusantara. Jadi berangkat dari kata-kata beliau, karya penting dalam memberikan kontribusi pada Renaissance peradaban Islam dan dunia. Ini menggariskan bacaan wajib bagi setiap orang yang ingin meneguhkan Islam Nusantara yang berkemajuan. Sering kemudian diartikan ada yang pro dan ada yang kontra terkait dengan konsep Islam Nusantara. Terkait dengan hal itu, kita berangkat dari kapan masuk Islam. Saya mencoba ingin bicara itu, dan kapan kemudian berkembang. Yang terpenting mungkin corak Islam Nusantara itu seperti apa, yang seperti digariskan di sini. Artinya Islam yang ada di Indonesia ini, kemudian model penyebarannya seperti apa, dan dalam hal lain adalah lembaga-lembaga yang mencoba muncul untuk memperkuat keislaman itu. Baik, kita tahu bahwa Islam atau komunitas Islam itu berada di Nusantara ini itu abad ke-7 ya Romo ya. Abad ke-7 baru kemudian mulai menyebar itu di wilayah Sumatera, di Palembang, kekuasaan Sriwijaya. Itu mulai ada komunitas, kemudian baru menyebar itu abad ke-13. Dalam buku ini disebutkan itu ada perlak mulai muncul. Jadi selama ini kan sejarah kita mengatakan kerajaan Islam pertama itu Samudra Pasai. Sebenarnya abad ke-13 itu sudah ada perlak yang berbentuk institusi kerajaan yang mencoba ikut andil dalam menyebarkan Islam. Nah, yang selanjutnya adalah periode-periode berikutnya, ada Pasai, ada Aceh, ada Malaka dan sebagainya. Oke, kalau kita baca juga, saya mencoba menerjemahkan, ini adalah kelanjutan dari karyanya Azumati Adjro yang terkait dengan jaringan ulama Nusantara. Nah, tapi ini lebih ini lagi ya, lebih luas lagi pengkajiannya, dan saya belum sempat membaca secara keseluruhan. Mudah-mudahan teman-teman ini sudah membaca dan coba nanti kita sinkronkan dengan bacaan saya yang belum semuanya saya baca. Baik, terkait dengan hal itu saya mencoba melihat bahwa corak Islam Nusantara itu sejak awal itu ramah ya, ramah, mungkin menghargai perbedaan, nah, dan juga Islam yang bisa dikatakan Islam apa ya, Islam yang bukan menggunakan kekerasan, karena ulama atau para sarjana menyimpulkan Islam yang berkembang di Indonesia ini adalah Islam yang damai. Ya, ada sedikit beberapa
pertentangan itu wajar seperti Demak, nanti juga ada pertentangan, tapi secara keseluruhan Islam yang menyebar di Indonesia adalah Islam yang damai. Saya buktikan di sini. Dalam konteks ini, nah ada beberapa tokoh-tokoh, misalnya kita kenal dengan tokoh, teman catat, misalnya Hamzah Fansuri. Hamzah Fansuri ini mencoba menyebarkan Islam dengan bentuk kesenian, syair, puisi Melayu. Dan Hamzah Fansuri juga adalah, ini di jaringan ulama ya, ini gurunya Sunan Gunung Jati. Nah, Hamzah Fansuri dalam puisinya menyinggung tentang bergabung dalam Thariqat Abdul Qadir Al-Jailani. Nah ini, bicara thariqat itu bicara berarti Islam yang mencoba di sana, menurut saya yang nyaman, karena pendekatannya adalah pendekatan bagaimana thariqat tasawuf itu kan bagaimana orang itu bisa sedekat-dekatnya dengan Tuhan. Dan jangan lupa, dalam konteks ini penguasa langsung ada di situ. Ya. Jadi penguasa, ini kan muftinya pada masa kerajaan Aceh. Ya. Penguasa mempunyai wewenang untuk mengangkat mufti dan kemudian menyebarkan agama, artinya menyebarkan ajaran. Ajarannya itu terkesan tadi damai. Kemudian kita lihat lagi, ada Samsudin As-Sumatrani. Dia adalah disebutkan telah membaiat Iskandar Muda, Sultan Iskandar Muda, ikut seorang Syekh Naksabandi. Artinya dia juga berinteraksi dengan dunia thariqat. Kemudian dari Gujarat, Nuruddin Araniri, ini juga sama. Nah, atau sebagian besar memang andil orang-orang Arab, terutama dari Hadramaut, dari golongan Alawiyin atau golongan keturunan dari Nabi Muhammad SAW, itu juga banyak andil. Dan disebutkan di buku ini juga semua wali yang ada di Jawa ini, 9 wali, walaupun konsep wali itu masih perdebatan, ada yang mengatakan memang itu 9, ada yang mengatakan itu dewan. Jadi dewan wali, kalau 9 itu kemudian hilang, nanti muncul lagi yang satu. Nah begitu seterusnya. Nah itu keturunan dari Arab gitu ya. Begitu juga Abdurrahman Al-Singkil, dia berguru kepada Ahmad Al-Qusaisi, kemudian Ibrahim Al-Qurani di Haramain sana, di Mekah, Madinah. Nah itu bergabung dengan guru thariqat Satariyah. Artinya dalam konteks ini saya mau mengatakan bahwa Islam yang kemudian dibangun itu Islam yang pendekatannya dengan pendekatan yang ramah, tidak dalam radikal, tetapi mencoba bagaimana isi dari Islam itu mentes gitu, kira-kira semacam itu. Mentes karena apa? Didukung juga dengan cendekiawan, intelektual. Dia mengarang buku, mencoba mengeluarkan hasil karya. Nah, ini yang dibangun. Dan juga tadi saya sebutkan pemerintah itu andil dalam hal itu, ikut andil, menyokong. Kita bayangkan kalau Indonesia itu dalam hal pendidikan itu diutamakan, saya pikir sama maju. Intelektualnya dicukupi, saya pikir maju, gitu ya. Ya karena karyanya kan benar banyak, mentes gitu kira-kira, kemudian banyak ilmu. Kalau penelitian itu dananya harus banyak. Nah itu saya pikir itu andil pemerintah. Disayangkan zaman Orde Baru itu belum muncul, baru sekarang mulai muncul. Nah kita membangun pendidikan. Nah itu terbukti juga ada penghargaan terhadap perbedaan. Kalau kita baca bukunya Azumati dan juga di sini itu terkait dengan model pendidikan yang dibangun di Haramain.
Jadi ada kelompok ini mazhab Syafi'i, ini mazhab Hambali, ini mazhab Hanafi dan seterusnya yang berbeda-beda, dan selanjutnya di sana boleh bergantian. Artinya orang mencoba memahami pemahaman orang lain, monggo gitu, kira-kira semacam itu. Oke, ini yang ingin saya katakan semacam itu. Jadi Islam dari awal sudah dibangun itu dengan model yang ramah. Nah, seiring dengan kemudian perkembangan berikutnya muncullah Wahabi misalnya. Nah, ini agak-agak yang mengacaukan menurut saya. Wahabi ini agak keras, jadi pendekatannya keras karena lewat juga dengan politik. Artinya hal-hal yang memang kemudian dianggap tidak pas dengan ajaran Islam itu diperangi, tetapi berkaitan dengan politik. Akhirnya dalam konteks ini adalah keras gitu ya, keras, tidak kompromi, kira-kira semacam itu. Nah, perjalanan selanjutnya itu kemudian era awal abad ke-20 itu agak menyejukkan menurut saya, muncul pembaruan di sana. Kemudian orang pembaru dengan yang meninggalkan tradisi-tradisi lama itu bergandengan, kira-kira ada Muhammadiyah, kemudian muncul NU. Itu kan dalam perjuangan politik juga bisa berjalan bersama-sama. Nah, saya ingin kembali ke belakang lagi. Nah, Islam di Jawa itu juga dibangun sama. Kita kenal Wali Songo. Nah, Wali Songo ini banyak sumbernya, ini Romo ini. Kita tahu bahwa jejaknya penyebaran Islam itu dengan kesenian, dengan ramah, dengan toriko, dengan ajaran-ajaran yang kemudian bisa membaur dengan, walaupun tanda kutip sinkret ya, tapi menurut Senok di sini, jadi sebenarnya Islam yang ada di Nusantara ini dengan Islam yang di sana jangan dibedakan, sama. Hanya saja mungkin permasalahan yang dihadapi konteksnya itu berbeda. Saya pikir kualitasnya sama. Udah dibangun dari awal berapa abad, sejak zaman abad ke-13 misalnya, dari kita angkat saja abad ke-13 kemudian sampai abad ke-20. Itu kan sangat lama sebenarnya Islam dibangun di sini. Artinya kualitasnya sebenarnya sama, ya. Apalagi tokoh-tokoh ini, jadi Islam berkembang berbarengan dengan kemajuan intelektual. Inilah mungkin yang dianggap dengan Renaissance di sini. Dari awal Islam muncul sudah bangkit, sudah berbarengan dengan kalangan intelektual cendekiawan. Nah, muncullah dari para wali itu mewariskan model pendidikan atau pesantren, ya. Model pendidikan pesantren itu juga kemudian berkembang awal abad ke-19. Kalau kita baca juga Al-Jumati Azra itu ada istilah teori balapan. Nah, teori balapan itu juga makin berkembangnya pesantren-pesantren. Daerah-daerah perdikan yang dulunya pada zaman kerajaan itu sebagai tempat untuk pengkajian agama, itu juga kemudian karena kerajaan setelah itu dikooptasi oleh kolonial sehingga tidak bisa kemudian langsung mengawasi itu, tapi itu juga menjadikan semacam berkah untuk lokal-lokal yang lain untuk mengembangkan pesantren dengan modelnya sendiri-sendiri. Nah, itulah kualitas yang menurut saya itu baik. Jadi dari awal sudah Renaissance terus begitu, kemudian dibarengi dengan intelektual dan itu dikawal. Ada di sana, kemudian berkembang di Sumatera, tempat-tempat bukan pesantren kalau di sana. Kalau Sumatera apa ya, surau, ya, masjid, kemudian tempat pembelajaran. Kalau di sini masjid kemudian langgar, kemudian menjadi pesantren yang ada kiai yang kemudian meneruskan atau mewariskan karya-karya intelektual. Dan tadi itu, jadi beriringan toriko, intelektual, kemudian lembaganya pesantren, ya masjid itu berkembang berbarengan, bersamaan. Kalau kita baca, saya mencoba menerjemahkan di sini itu semacam itu. Jadi kualitasnya tentu tidak bisa dibedakan dengan Islam yang ada di sumbernya di sana, kira-kira semacam itu. Itu saya baca dari penerjemahan Senuk Burgernyun. Karena di sini diceritakan Senuk itu ternyata
mengaku Islam gitu ya, atau terislamkan. Kalau ini jadi disahkan oleh Jayadiningrat, Abu Bakar Jayadiningrat, itu masuk Islam semuanya. Oleh karena itu jejak Sunuk yang semacam itu kemudian tertangkap oleh Belanda sehingga akhirnya dia diberhentikan dari jabatannya setelah pulang dari Arab, dan dia menikah juga dengan orang Arab di sana. Begitu ya kira-kira sebagai pengantar saja. Nanti monggo kalau ada tambahan-tambahan yang lain terkait dengan bacaan ini, saya mencoba membaca secara singkat kemudian mencoba menerjemahkan. Baik, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.